Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk materi kita hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk minggu ke-6. Artinya bahwa kita tinggal satu pertemuan lagi, minggu ke-7. Setelah itu kita akan menghadapi UTS. Kemudian materi kita hari ini tentang low pass filter, atau dalam secara umum kita menyebutkan teori tentang perencanaan sebuah filter. Jadi kita akan berikan mulai minggu ke-6. Kemudian materinya sudah saya berikan ke PC Anda. Dari PC Anda nanti akan men-share kepada Anda semua. Kemudian menurut informasi, jadi karena besok libur nasional ya, tanggal 2 April, benar ya? Ya, benar ya. Besok benar ya, Pak. Iya, Pak, benar. Benar, Pak. Jadi untuk materi praktikum atau jam praktikum kita akan masukkan hari ini. Jadi nanti setelah teori kita keluar dari absensi teori, kemudian kita masuk ke absensi untuk praktikum. Jadi hari ini kita akan ada dua materi ya, materi teori dan materi praktek sebagai pengganti besok karena libur nasional. Materinya juga sudah saya berikan ke PC Anda ya, ke PC Anda. Nanti Anda bisa mendapatkan dari PC Anda. Kemudian pada hari ini saya sebenarnya harus ke kampus. Jadi harus ke kampus karena harus ada rapid test ya. Saya harus rapid test antigen. Saya harus datang ke kampus. Jadi mungkin karena pagi saya masih mengajar, nanti setelah zuhur mungkin saya akan meluncur ke kampus. Kemudian karena waktu kita tidak banyak, jadi saya akan langsung ke materi. Jadi saya akan share materi kepada Anda. Oke, apakah sudah nampak di layar Anda materi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nampak, Pak. Ya, oke. Makasih. Semoga tidak ada kendala teknis jaringan ya. Jadi materi kita hari ini, jadi pada minggu ke-6 kita akan membahas tentang
filter analog pasif. Jadi ada kata kunci di sini. Kata kunci pertama itu adalah filter. Kemudian kata kunci yang berikutnya itu adalah analog. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah pasif. Jadi filter analog pasif. Jadi ini nanti kita akan bahas apa itu filter, apa itu analog, apa itu pasif. Sementara di sini ada low pass filter. Artinya di sini dari sekian banyak filter pada pertemuan kita minggu ke-6 kita akan membahas masalah low pass filter. Bagaimana mendesainnya, kemudian bagaimana menganalisanya, kita akan bahas pada pertemuan kita setelah ini. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke desain low pass filter atau LPF, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu filter. Mungkin Anda sudah pernah mendengar kata filter. Jadi filter di luar rangkaian listrik itu banyak sekali. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah filter. Bagi Anda yang penggemar ikan, misalnya penggemar ikan hias, penggemar akuarium, biasanya mengenal di sini ya. Ini adalah filter untuk akuarium. Jadi ini filter untuk akuarium. Jadi tujuannya adalah untuk menyaring air agar kondisi air di kolam atau akuarium itu tetap jernih. Ini adalah filter. Kemudian ini pun juga filter. Jadi ini adalah filter yang biasanya dipakai untuk menyaring air biasanya pada depo air ya. Jadi depo-depo pengisian air ulang ya. Biasanya filternya seperti ini. Mungkin ada yang lebih besar lagi. Jadi tapi intinya adalah dia memakai filter untuk mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga filter. Biasanya ini adalah filter udara yang dipakai pada kendaraan bermotor untuk menyaring udara agar udara yang masuk ke mesin itu lebih bersih. Karena kalau udara yang masuk ke mesin itu kotor, ada debunya dan sebagainya, partikel-partikel udara, maka akan mengurangi performansi mesin. Jadi kenapa ada filter udara untuk mesin kendaraan bermotor. Kemudian bagi penggemar fotografi ya, ini adalah termasuk filter juga. Ini biasanya filter untuk kamera analog ya, kamera analog yang mungkin sekarang jarang Anda lihat ya, kamera analog itu, karena Anda sekarang sudah menggunakan kamera digital. Dan untuk kamera digital sudah ada filter yang sudah masuk di dalam bentuk software. Dalam bentuk aplikasi sudah ada filternya. Tapi ini adalah dulu ya, jadi pada zaman dulu, pada saat masih banyak menggunakan kamera analog, maka ini adalah jenis-jenis filter analog. Biasanya dipasang di depan kamera, di depan lensa kamera. Oke. Kemudian bagi Anda yang ahli hisab, ini adalah contoh filter yang dipakai oleh para ahli hisab ya. Jadi orang-orang perokok biasanya tahu bahwa ini adalah bagian ini ya. Bagian ini adalah filter asap rokok. Katanya tujuannya adalah untuk menyaring zat-zat yang berbahaya. Katakanlah kalau di rokok yang berbahaya adalah nikotin. Jadi katakanlah ini bisa mereduksi jumlah nikotin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ini adalah filter. Kemudian ini adalah instalasi penjernihan air yang menggunakan ya katakanlah alat-alat yang sederhana untuk menjernihkan air menjadi air yang layak pakai. Jadi ada pasir, kemudian ada batu koral, ada arang batu kelapa, ada ijo. Ini adalah komponen-komponennya untuk menyaring air dari air yang jernih, yang kotor, yang ada tidak jernih, jadi air yang jernih dan layak digunakan. Jadi ini semuanya adalah filter.
Tapi ini adalah filter-filter di luar ya, di luar rangkaian listrik. Kemudian untuk teknik elektro atau elektronika, kita juga mengenal filter. Ini adalah filter elektronik. Dia akan menguatkan atau meloloskan dan dia akan mereduksi atau mengeliminasi sinyal-sinyal dengan frekuensi tertentu. Jadi di sini sinyal yang kita inginkan dikuatkan, sinyal yang tidak kita inginkan dilemahkan. Ini adalah filter atau bahasa tekniknya adalah equalizer. Jadi ini adalah filter juga. Kemudian biasanya juga filter dipakai di penerima radio. Jadi agar radio atau siaran radio yang kita tangkap itu lebih bersih, terhindar atau noise-nya dikurangi. Ini nanti dipakai juga filter. Nah, biasanya juga seperti ini ya. Kalau kita membuat filter, katakanlah di sistem audio, maka nanti di sini ada bagiannya di sini. Filter itu tempatnya di sini. Dari mikrofon, kemudian kita filter. Tujuannya adalah supaya yang masuk di audio di sini, penguat audio di sini adalah hanya sinyal suara. Sementara noise-nya yang masuk di sini itu dihilangkan oleh filter. Kemudian ini adalah jenis filter yang lain. Biasanya pada peralatan-peralatan elektronika ya. Ini adalah filter elektromagnetik atau filter magnetik saja. Jadi tujuannya adalah agar kabel atau data pada kabel itu tidak terganggu oleh noise elektromagnetik. Jadi ini adalah filter magnetik. Jadi dari sini kita tahu bahwa filter itu banyak. Kemudian secara khusus di teknik elektro nanti akan dibahas juga jenis filter. Oke. Secara definisi kita bisa mendefinisikan ya. Jadi filter itu adalah rangkaian untuk mereduksi, memperlemah, mengeliminasi sinyal berdasarkan frekuensi. Yang perlu diperhatikan di sini ya adalah fungsinya itu adalah mereduksi, memperlemah atau mengeliminasi. Ini adalah fungsi filter. Kemudian berdasarkan frekuensi, artinya ada frekuensi yang diloloskan dan ada frekuensi yang dieliminasi. Jadi seperti itu. Katakanlah Anda semua yang masuk di Politeknik di sini sudah mengikuti seleksi, maka seleksi itulah filter. Jadi bagi Anda yang lolos, Anda masuk Politeknik. Bagi yang Anda yang tidak lolos, ya Anda tidak masuk Politeknik. Itulah filter. Jadi filter akademiknya seperti itu. Kemudian nanti yang akan kita bahas ini adalah ini. Jadi nanti ada 4 jenis filter. Low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band elimination filter atau band stop filter. Perhatikan di sini dari namanya. Low pass. Perhatikan kata low pass. Low itu rendah, pass itu lolos. Artinya frekuensi rendah yang lolos. Itu adalah low pass filter. Kalau high pass artinya frekuensi tinggi yang lolos. Jadi high pass. Kalau band pass artinya ring frekuensi tertentu yang akan diloloskan. Yang lain dieliminasi. Kalau band elimination filter, maka frekuensi pada ring-ring tertentu itu akan dieliminasi, selain itu akan diloloskan. Jadi ini adalah 4 jenis filter yang akan kita pelajari di RL 2. Jadi seperti itu. Kemudian ini secara grafis ya. Jadi secara grafis supaya kita bisa membedakan 4 jenis filter. Yang pertama di sini low pass. Perhatikan di sini ya. Ada kata pass band, kemudian ada kata stop band.
Artinya pass band ini lolos, stop band ini tidak lolos. Batasnya itu adalah ini. Batasnya itu dikatakan cut off. Berarti ini adalah frekuensi cut off-nya. Ingat, di sini adalah fungsi frekuensi, kemudian ini adalah fungsi amplitudo. Jadi batasnya itu pada frekuensi cut off. Artinya katakanlah kalau low pass, maka sebelum frekuensi cut off dia lolos, setelah frekuensi cut off dia akan dieliminasi. Jadi ini adalah high pass ya. Jadi high pass, ini adalah band pass. Anda perhatikan untuk band pass, ini yang diloloskan. Kemudian kalau band stop, maka pada bagian ini yang dieliminasi. Nah, jadi dari gambar ini supaya bisa memberikan ilustrasi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan low pass, high pass, band pass, dan band stop filter. Oke. Selanjutnya ini adalah klasifikasi dari filter. Ada namanya filter analog. Jadi filter dibagi dua, analog dan digital. Untuk kita nanti akan belajar di analog. Jadi sinyalnya adalah sinyal analog. Sinyal analog berarti continue. Kalau digital itu 01, 01 dan seterusnya. Jadi menggunakan katakanlah kode 0 dan 1 saja, itu adalah digital. Sementara kalau analog, ya seperti kita pakai ini ya, ini adalah analog. Kemudian selanjutnya ada filter pasif dan aktif. Artinya bahwa kalau pasif, kita nanti hanya menggunakan komponen pasif, RLC. Sementara kalau aktif, kita nanti akan menggunakan komponen RLC plus komponen aktif yang namanya op-amp. Jadi biasanya kita pakai adalah op-amp. Jadi untuk RL2, kita nanti fokus kita adalah di sini, filter, analog, pasif. Oke. Jadi ini adalah fokus kita di RL. Kemudian kalau ini filter aktif itu akan dibahas di mata kuliah RE. Oke. Kemudian untuk digital biasanya di mata kuliah sinyal processing. Jadi tiap-tiap mata kuliah itu ada yang membahas tentang filter digital, ada yang membahas filter aktif. Kalau RL hanya membahas filter analog pasif saja. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah filter-filter juga, tetapi biasanya ini disebut karena bentuknya. Jadi ini katakanlah bentuknya adalah huruf T. Ini huruf T, maka dia dikenal dengan nama T-filter. Sementara ini, perhatikan bentuknya. Oke, bentuknya seperti ini, maka dikatakan ini adalah T-filter. Biasanya ini adalah filter order 2. Biasanya adalah band pass atau band stop filter. Selanjutnya, oke, ini adalah contoh dari filter digital. Jadi kalau kita belajar filter digital, maka yang kita pelajari adalah hanya blok-bloknya saja. Ada blok delay, ada blok amplifikasi, ada blok penjumlahan ya. Jadi biasanya ini adalah untuk filter digital. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang sinyal processing, nanti Anda akan mendapatkan bentuk-bentuk seperti ini.
Selanjutnya, kemudian dari semua bentuk filter di sini, jadi apakah analog, apakah digital, apakah pasif, aktif, P-filter, T-filter, kemudian filter digital, semuanya nanti bisa merealisasikan 4 jenis filter. Jadi katakanlah low pass nanti ada yang analog, ada yang digital. Low pass nanti ada yang pasif, ada yang aktif. Kemudian high pass dan seterusnya itu nanti juga sama. Semuanya ada di sini ya. Jadi ini semuanya 4 di sini adalah kelas-kelas filter utama, penggolongan filter yang utama. Kemudian ini yang tadi adalah simbol ya, dari simbol penulisan filter. Walaupun ini tidak umum ya, tidak umum, tapi sekedar tahu saja. Jadi kalau secara simbol orang mengatakan low pass itu adalah seperti ini. Perhatikan ini ya. Ada 3 S terbalik di sini, S yang tidur ya. Ada yang bagian bawah, tengah, dan atas. Kalau low pass berarti ini tidak dicoret yang bawah, yang dicoret itu adalah yang tengah dan yang paling atas. Artinya coret di sini adalah dia tidak lolos. Sehingga dia dikatakan, oh berarti yang bawah lolos, berarti dia adalah low pass. Kemudian kalau high pass, maka high pass itu seperti ini. Yang dicoret itu adalah yang tengah dan yang bawah sendiri. Sehingga yang atas tidak coret berarti lolos. Berarti ini adalah high pass. Kemudian kalau band pass, maka bawah coret, atas coret. Berarti tengah saja yang lolos. Kalau band stop, berarti yang atas dan bawah lolos, yang tengah saja yang dicoret. Berarti tidak lolos. Jadi ini adalah simbol ya. Simbol dari filter. Jadi simbol dari filter. Oke. Kemudian sekarang kita akan pelajari konsep filter. Mungkin kalau kita melakukan simulasi filter itu lebih mudah. Jadi katakanlah kalau kita membuat rangkaian RC, kita susun seperti ini, maka jadilah dia sebuah filter, yaitu low pass filter. Jadi kalau seperti ini input sinyalnya di sini, kemudian outputnya diambilkan dari C. Maka ini adalah jenis low pass filter menggunakan RC. Apakah bisa kita menggunakan RL? Bisa. Jadi di samping RC, kita juga bisa membuat filter low pass menggunakan RL. Ya. Mungkin bagi kita yang agak sulit itu adalah matematikanya. Jadi bagaimana kita melakukan analisa rangkaian RC seperti ini. Oke. Yang pertama itu adalah kita nanti mencari hubungan antara output dengan input dengan menggunakan persamaan ini. Ingat pada pertemuan lalu kita sudah membahas penulisan untuk impedansi C pada kapasitor, yaitu 1/J omega C. Sementara kalau R tetap R ya. Artinya kalau seperti ini adalah hukum pembagi tegangan. Jadi tegangan output diambilkan dari C. Berarti C per R plus C, kan seperti itu ya. Ini C dibagi R plus C. Sehingga bentuknya seperti ini. Dengan catatan supaya Anda tahu bahwa J omega itu sebenarnya bisa disebut sebagai S, artinya imajiner frekuensi. Jadi kalau omega itu adalah frekuensi dalam satuan rad per detik, maka kalau ditambahkan dengan J, maka dia menjadi imajiner. Jadi imajiner. Sementara yang kita tahu adalah
untuk mendapatkan model matematika dari low pass RC seperti ini, itu adalah ini. Jadi katakanlah kalau Anda diminta bagaimana model matematika dari low pass filter RC, maka ini bentuknya. Ini adalah model matematika atau dikenal dengan nama transfer function. Jadi ketemu ya di sini. Ini adalah model matematikanya. Kemudian ini adalah untuk mencari frekuensi cut off-nya. Ini berarti magnitude, ya, nilai magnitudenya saja. Ingat, ini adalah bentuk kompleks, sehingga kalau kita cari magnitudenya, persamaannya seperti ini. Kalau 1, tetap 1. Kalau ini berarti J omega RC plus 1. Maka nilai mutlaknya itu adalah akar 1 kuadrat plus omega RC dalam kurung kuadrat. Atau jika RC-nya itu kita buat sama dengan tau, di mana tau itu adalah time constant, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Kemudian pada saat daya pada output itu menjadi setengah dari input, maka dikatakan itu adalah kondisi kondisi dari frekuensi cut off. Artinya daya yang lolos itu pada sisi input menjadi setengahnya daripada pada sisi input. Jadi ini adalah kondisi dari frekuensi cut off. Sehingga kita nanti tahu bahwa rumusan dari frekuensi cut off itu adalah seperti ini. Omega C sama dengan 1/RC. Berarti ini satuannya adalah rad per detik. Kalau dijadikan satuan hertz berarti 1/2pi RC. Jadi nanti kalau kita melakukan analisa sebuah filter, maka yang pertama itu adalah bentuknya di sini atau model matematikanya. Kemudian yang kedua itu adalah frekuensi cut off-nya. Jadi Anda harus paham ya bagaimana kita mendapatkan model matematika dan bagaimana kita mendapatkan frekuensi cut off. Oke. Ini adalah bagaimana kita menggambar grafiknya. Jadi untuk menggambar grafiknya. Untuk filter, nanti ada kasus seperti ini ya. Ada sumbu untuk karakteristiknya. Sumbu yang X ini adalah frekuensi. Kemudian sumbu yang Y di sini ini adalah dB atau magnitude. Satuannya adalah dB atau desibel. Rumusannya seperti ini. Saya di sini karena ada log 1 itu sama dengan 0, maka ini adalah rumusan untuk dB. Jadi minus 20 log dari ini. Oke. Selanjutnya di sini ya. Karena yang di bagian di dalam akar di sini ya. Jadi yang di dalam akar di sini harus sama dengan 2. Berarti yang di dalam omega T di sini itu harus 1. Dia harus 1. Sehingga 1 ini menjadi basis. Jadi basis. Berarti di sini kalau kita menggambarkan untuk menggambarkan grafik respon frekuensinya, 1 ditulis di sini. Kemudian yang atas nilainya dibagi dengan 10. Ini dibagi 10. Kemudian yang di bawah ini dikalikan 10. Jadi seperti itu. Sehingga nanti gambarnya kalau kita menggunakan Excel itu bisa bagus sekali. Ini adalah low pass order 1. Kemudian perhatikan di sini slope-nya. Slope itu artinya penurunannya. Berarti penurunan tiap dekade.
perhatikan di sini ya, karena dia menggunakan basis 10, ya kan, ini menggunakan basis 10, maka di sini adalah skala logaritmik. Jadi mulai dari 0,01, 0,01, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Ini adalah basis kelipatan 10. Maka ini dikatakan sebagai logaritmik. Jadi ini adalah logaritmik. Kemudian ada penurunan. Min 20 per dekade. Dekade ini karena digunakan kelipatan 10 atau digunakan 10 pangkat X. Jadi seperti itu. Sehingga hasilnya adalah untuk lopas orde 1, maka slope-nya, penurunannya itu adalah ini. Berarti dari min 20 ke min 40, berarti min 20 dB per dekade. Ini ada dekade. Jadi ada dekade. Oke. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya. Jadi contoh soal. Jadi katakanlah diberikan sebuah model filter seperti ini. Tentukan jenis filter, frekuensi cut-off-nya, respon frekuensi, dan buat rangkaiannya. Maka kita mengerjakannya seperti ini. Oke. Kita masukkan nilai S-nya di sini dengan dua harga. Yang pertama, kita masukkan S sama dengan tak terhingga. Jadi ini adalah, maaf, S sama dengan 0. Jadi ini kalau dimasukkan 0, berarti ini adalah 0, berarti 10 dibagi 10, 1. Kalau dimasukkan tak terhingga, maka ini menjadi tak terhingga belakang yang bagian bawah. Nilai, katakanlah 10 dibagi dengan jumlah yang dibagi nilai yang sangat besar, dia mendekati 0. Maka hasilnya seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita buat grafisnya, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 0, 1. 0, 1. Artinya dia adalah lopas orde 1. Kemudian untuk frekuensi cut-off-nya, kita buat seperti ini. Perhatikan ini. RC itu sama dengan 0,5. Kalau RC 0,5, maka nanti kita akan ketemu berapa frekuensi cut-off-nya. Kemudian ini adalah dB-nya. Nanti akan ketemu nilainya seperti ini. Ingat, sekarang basisnya itu adalah 2. Ini basis 2. Oke. Jadi tadi basis 2 dipakai sebagai dasar ya. Sebagai dasar, maka ini 2. Maka yang atas dibagi 10, yang bawah dikalikan 10. Jadi perhatikan nilainya 0, 0, 0, 0, min 3, min 20, dan seterusnya. Nanti grafiknya seperti ini. Oke. Grafiknya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menggambar filternya, itu adalah seperti ini. RC 0,5. Misalnya R-nya kita pasang 1 kilo, maka C-nya menjadi 0,5. Jadi sangat mudah sekali. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya pada slide yang sebelumnya Pak. Ya, silakan. Itu Pak di persamaannya Bapak ya, untuk mencari nilai omega C-nya itu Pak. Apakah harus 1 Pak di atasnya? Bagaimana jika seandainya dalam penyederhanaannya itu tidak bisa didapatkan 1 pada
yang pembilangnya. Oke. Jadi nanti ada contoh-contoh di mana ini tidak satu. Tapi yang penting di sini adalah asal di sini ada suatu nilai, kemudian ini 0, katakanlah ini 1,5 atau setengah misalnya. Dia kan tidak 0 ya. Kemudian ini nilainya 0. Maka dikatakan dia adalah low pass filter. Tetap dikatakan dia low pass filter ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Perhatikan di sini ya, pada contoh kedua di sini. Nah, ini kan tidak satu ya. Jadi kalau kita cek dia jenis filternya adalah seperti ini. Jadi pada saat dia kasih 0 berarti ini 10,15. Kemudian kalau kita pasang di sini adalah tak terhingga, hasilnya 0. Maka nilainya adalah seperti ini grafiknya. Dia tetap filter low pass order 1, cuma di sini pelemahan, ada pelemahan. Jadi dia kalau tidak normalnya itu adalah sama dengan 1, kalau lebih besar dari 1 dia ada penguatan, kalau kurang dari 1 dia ada pelemahan. Jadi seperti itu ya. Ini cara mencari frekuensi cutoff-nya juga sama. Kemudian cara menggambarnya Anda perhatikan ya. Kalau tadi di sini kalau log 1 dia hasilnya 0, maka kalau log katakanlah di sini 2/3, maka ada nilainya, tidak 0 ya. Nah, ini yang kita pasang ya, yang harus kita berhati-hati di sini. Pada nilai ini ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Sehingga nanti kalau kita gambarkan, hasilnya akan berbeda. Oke, perhatikan di sini ya. 0,352. Kemudian sampai ini. Nah, tidak dimulai dari titik 0, tapi dimulai dari titik min 3,52 dan seterusnya. Kemudian untuk mendesain rangkaiannya, maka pada bagian akhir di sini ini ditambahkan dengan penguatan. Katakanlah simbolnya adalah segitiga, kemudian dikalikan 2/3. Ini adalah pelemahannya. Kita tuliskan seperti ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya Wahyu Pak bertanya. Ya. Itu kan tadi Bapak bilang kalau segitiga itu tadi penguatan ya Pak. Nah, angka 2/3-nya itu dari mana ya Pak? Angka 2/3-nya kita dapatkan di sini ya. Bisa. 2/3-nya di sini ya. Sepuluh per 15 ini ya. Oh ya. Ini kan 10/15. Ini adalah penguatannya di sini, pelemahannya ya. Karena kurang dari 1, dia pelemahan. Jadi diberapkan angkanya di depan di sini ya. Ya, ada pertanyaan? Yang lagi? Yang Baik Pak, terima lain? kasih. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini juga sama. Jadi kalau ini kita masukkan saja S-nya. Ini kita masukkan S-nya sama dengan 0 dan sama dengan tak terhingga. Berarti di sini hasilnya 1 dengan 0,1. Maka ini tetap low pass filter, walaupun dia tidak di 0, tapi dia lebih kecil daripada 1. Bentuknya, kita perhatikan bentuknya. Berarti bentuknya adalah pada frekuensi rendah lolos, pada frekuensi tinggi ada yang dilemahkan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi nanti
perhitungannya akan sama, cuman ya berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Oke. Kemudian yang tadi saya maksudkan itu adalah Anda harus bisa menentukan model matematikanya. Jadi katakanlah seperti ini, model matematikanya bagaimana? Ada R1, kemudian ada paralel R dengan C. Bagaimana model matematikanya? Ini yang penting. Jadi Anda harus mencari model matematika atau transfer function-nya. Jadi untuk kombinasi berbagai macam rangkaian. Jadi Anda harus bisa membuat atau menurunkan model matematikanya. Jadi pada makalah, pada paper saya, pada PPT saya, sudah saya berikan ya caranya. Jadi nanti Anda otak-atik sebentar ya. Jadi sampai Anda ketemu seperti ini. Yang paling rumit adalah ya matematikanya ya. Jadi bagaimana kita perlu teliti dalam menuliskan impedansinya sampai penyederhanaannya. Kalau bentuknya seperti ini nanti frekuensi cut-off-nya juga berbeda. Ini yang penting. Oke. Kemudian yang tadi kita bahas itu adalah filter-filter orde 1. Jadi kalau filter orde 1 kita susun seperti ini orde 1, orde 1, orde 1, kita susun secara serial, maka nanti kita mendapatkan orde N. Jadi kalau orde 1 disusun 2 menjadi orde 2, disusun 3 menjadi orde 3, disusun 4 menjadi orde 4, dan seterusnya. Dan yang penting di sini adalah ada dua bentuk yang harus Anda ingat. Yang pertama ini adalah bentuk umum untuk low pass filter, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk umum untuk low pass filter orde 2. Kita batasi di sini adalah untuk orde 2. Bedanya di sini ya, kalau orde 1 di sini S pangkat 1. Kalau orde 2 di sini S pangkat 2. Anda bayangkan jika orde 3, 4, 5, dan seterusnya, betapa sulitnya menurunkan model matematikanya. Sehingga kita dibatasi di sini hanya untuk orde 2 saja. Di mana di sini nanti ada namanya faktor kualitas key, kemudian atau faktor damping. Faktor damping. Di mana faktor kualitas dan faktor damping itu mempunyai hubungan seperti ini. Zeta sama dengan 1/2 Q. Ini yang perlu kita perhatikan. Untuk filter yang baik, itu Q-nya harus dijaga 0,707. Jadi untuk orde tinggi ya di sini ya. Ini yang penting, yang harus kita jaga. 0,707. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh perbedaan antara orde 1 dengan orde tinggi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah orde 1, ini orde 2, ini orde 3, ini adalah orde 4. Perhatikan di sini, yang berwarna hijau itu adalah orde 1, yang berwarna biru itu orde 2, yang berwarna merah orde 3, kemudian yang berwarna abu-abu di sini itu adalah orde 4. Permisi, Pak. Artinya, ya. Saya ingin bertanya, Pak, ini pemberian orde-orde ini apakah menentukan kualitas dari masing-masing komponennya atau sama, Pak, menghasilkan keluaran yang sama dengan pemberian orde banyak, Pak? Oke, jadi pemberian orde banyak itu adalah dalam menentukan idealnya filter itu adalah seperti ini. Ini adalah ideal.
Tapi kan kita tidak mungkin mendapatkan filter itu ideal seperti ini, di mana ini adalah batasan dari frekuensi cut off. Jadi karena kita tidak bisa menentukan ideal, maka katakanlah kalau orde 1, bentuknya adalah seperti ini. Ini kan masih belum ideal. Kalau ordenya semakin banyak, maka dia nanti akan terus seperti ini, sampai terus seperti ini, sampai dia katakanlah dia mendekati dengan ideal. Tapi kan ordernya tinggi. Jadi untuk mendapatkan karakteristik filter yang mendekati ideal, memang kita menginginkan atau yang diinginkan itu adalah order tinggi. Akan tetapi nanti kelemahannya atau kesulitannya itu adalah Q-nya itu akan semakin rendah. Jadi Q-nya akan semakin rendah. Kalau kita ingin mempermudah, maka nanti katakanlah di sini ya, ini frekuensi cut off-nya itu adalah 100 misalnya. Ini frekuensi cut off-nya 100. Ini saya pasang dengan frekuensi cut off yang sama. Hasilnya Anda perhatikan di sini. Q-nya akan semakin rendah. Q-nya akan semakin rendah. Seharusnya kalau kita menginginkan frekuensi cut off-nya tetap 100 dengan Q 0,707, maka nilai RC di masing-masing filter di sini akan berbeda-beda. Tapi ini kan sulit sekali. Jadi ini ada sulit sekali. Jadi kenapa dikatakan bahwa batasannya itu adalah order 2 saja. Walaupun tidak seperti yang ideal, tapi bisa kita pakai. Karena daripada kalau order tinggi, nanti Q-nya rendah, berarti banyak sinyal yang hilang. Yang hilang itu termasuk sinyal informasi, atau sinyal yang ingin kita loloskan, itu banyak yang hilang. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, jadi ketika kita yang misalnya menggunakan orde banyak begitu Pak, berarti variasi RC-nya juga semakin banyak Pak ya? Iya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian di sini, nah, sebenarnya katakanlah kalau orde 2, untuk mencari hubungan antara output dengan inputnya, kita bisa menggunakan teknik katakanlah nodal analisis seperti ini. Anda sudah diberikan nodal analisis di RL1, sehingga kita dapatkan ini. Ini untuk R1, R2, R3, R4. Sekarang misalnya kalau ini saya buat C, jadi katakanlah di sini, oke. Ini saya ganti dengan C1. Kemudian ini saya ganti dengan C2. Kan seperti ini ya. Ini bagaimana? Kan tetap sama nanti ya. Jadi dia perhitungan atau untuk menurunkannya dia akan sama. Nah, seperti ini ya. Kita ganti Z1 sama dengan R1, Z2 seper SC1, Z3 itu sama dengan R2, Z4 itu adalah 1 per SC2. Kita perhatikan di sini. Bagaimana transfer function-nya. Betapa rumitnya untuk mendapatkan transfer function-nya. Itu kalau nilainya beda-beda ya. R1, C1, R2, C2 berbeda-beda. Kemudian frekuensi cut off-nya. Perhatikan, rumit sekali. Kemudian yang jelas di sini adalah cut off-nya. Maaf, faktor kualitasnya. Kita harus menjaga Q-nya itu 0,707. Ini harus kita jaga. Bagaimana untuk menjaganya ini sementara ada 4 parameter yang berbeda-beda. Ini kan sulit sekali. Jadi bagaimana kita menentukan R1, R2, C1, C2.
supaya menghasilkan Ki 0,707. Frekuensi cutoff-nya, perhatikan, 1 per akar R1 kalikan R2 kalikan C1 kalikan C2. Nah, ini kan tidak mudah. Kalau kita menghitung secara manual, itu sulitnya setengah mati. Jadi biasanya kita melakukan perhitungan menggunakan pemrograman. Ini sudah menggunakan pemrograman di sini ya. Jadi bisa Anda perhatikan bahwa perhitungan secara manual untuk order 2 yang nilai komponennya berbeda-beda itu sulitnya setengah mati. Jadi kita harus memanfaatkan pemrograman. Jadi kenapa katakanlah untuk mahasiswa teknik elektro atau elektronika, bahasa pemrograman itu juga penting dalam sebuah desain. Karena pada realnya kita nanti akan mendesain sesuatu yang kompleks. Kalau sederhana, ya mungkin bisa kita hitung secara manual saja, dengan menggunakan kalkulator cukup. Tapi kalau sudah kompleks seperti ini kan paling mudah kita menggunakan bahasa pemrograman. Jadi sangat penting bagi seorang engineer ya, bahasa pemrograman itu ya. Permisi Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi Bapak mengatakan bahwa faktor kualitas untuk dipertahankan 0,707 susah Pak jika ada 4 parameter begitu. Bagaimana Pak jika seandainya 2 dari 4 parameter itu telah ditemukan Pak? Apakah itu akan lebih mudah lagi Pak dalam mencari 2 parameter lainnya? Oke, kalau kita katakanlah ini ya, Anda coba misalnya omega C-nya katakanlah 100. Kemudian Q-nya dipertahankan 0,707. Anda tentukan R1, R2, C1, C2. Kita akan mengalami kesulitan. Harus menjaga omega C-nya 100, harus menjaga Q-nya 0,707. Ini sangat sulit sekali. Dan biasanya untuk menghindari kesulitan ini, orang melakukan cara yang lebih singkat atau lebih sederhana. Caranya bagaimana? Nilainya disamakan. Nilai R-nya, R1, R2 kita buat sama, nilai C-nya kita buat sama. Jadi kita buat sama. Sehingga kalau kita buat sama, nanti hasilnya lebih sederhana. Jadi menjadi seperti ini. Perhatikan ternyata frekuensi cutoff-nya mudah kita tentukan, yaitu 1 per RC. Berarti ini sama dengan order 1. Tetapi, kalau kita buat seperti ini, R-nya sama, C-nya sama, kita kesulitan untuk menjaga Q-nya. Perhatikan Q-nya. Q-nya sekarang menjadi sepertiga. Kalau Q-nya menjadi sepertiga, berarti kan 0,333. Artinya dia turun dari 0,707. Jadi ini yang menyebabkan tidak bagusnya di sini. Jadi katakanlah apa sih pengaruh dari Q itu ya? Jadi pengaruh dari Q. Kalau saya gambarkan, ini adalah filter. Filter, kemudian ini adalah karakteristiknya. Oke, ini katakanlah yang 0,707. Kalau Q-nya semakin rendah, maka dia nanti akan turunnya seperti ini. Dia akan turunnya seperti ini. Sementara kalau Q-nya tinggi, maka dia nanti akan ada peak di sini. Dia akan ada peak lagi di sini. Kemudian ada peak lagi di sini. Artinya kalau Q-nya lebih tinggi dari 0,707 ada, ini ada peak-nya yang harus kita perhatikan di sini. Ini kriteria yang menunjukkan kualitasnya jelek sekali. Atau pada saat Q-nya kurang dari 0,707, dia juga akan mengalami penurunan. Ini pun juga harus kita hindari. Jadi harus kita hindari.
Jadi harus kita tetap jaga 0,707. Jadi inilah yang apa namanya, yang membuat kita ya katakanlah tidak mudah dalam perencanaan sebuah filter. Oke, dari sini kita tahu jadi betapa tidak mudahnya dalam mendesain sebuah filter. Tetapi untuk pembelajaran kita di RL1, kita tidak akan membahas membuat filter-filter yang katakanlah bentuk matematikanya sangat kompleks. Kalau Anda ingin mempelajari secara khusus tentang filter, itu ada satu buku yang bagus gitu kan ya. Jadi ada namanya Fundamental Filter atau Basic Filter Design. Itu banyak sekali di Google gitu kan ya. Jadi satu buku yang 500 halaman itu isinya adalah tentang teori filter, teori perancangan filter. Dan itu katakanlah terlalu terlalu tinggi ya. Jadi terlalu tinggi. Kecuali kalau nanti kita ingin fokus di perencanaan sebuah filter. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini adalah katakanlah cara yang paling mudah saja ya, cara yang paling mudah saja. Jadi katakanlah kalau kita ingin mendesain sebuah filter, maka membuat filter yang order tinggi ya, maka kita cukup menyusun secara serial. Jadi filter order 1 kita susun secara serial seperti ini. Jadi dia menjadi order 2. Kemudian yang menjadi masalah di sini adalah kita harus memperhatikan adanya impedansi ya. Jadi ada impedansi input dengan output yang di sini. Ini harus kita perhatikan. Jadi karena kalau impedansinya tidak kita perhatikan, nanti banyak sinyal yang hilang, termasuk sinyal yang ingin kita loloskan. Sehingga biasanya untuk menyambung, biasanya dipasang rangkaian buffer. Jadi ada rangkaian buffer yang dipasang di sini. Kalau tidak kita pasang buffer, berarti nanti ada sinyal yang hilang. Artinya nanti walaupun tidak kita pasang buffer, harus kita pasang lagi sebuah amplifier di depan di sini. Secara ekonomi mungkin ya sama gitu kan ya. Kita memasang buffer, apakah kita memasang sebuah amplifier di bagian akhir, itu nanti secara ekonomi akan sama atau hampir sama. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam mendesain filter. Jadi ini secara sederhana saja ya. Jadi ini adalah pendekatan sederhana dalam kita merancang filter order tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan coba-coba gitu kan, coba secara simulasi. Jadi ini adalah percobaan kita secara simulasi supaya Anda paham gitu kan ya. Jadi katakanlah di sini ada 3 jenis sinyal. Frekuensinya adalah 100,
5 kilo, kemudian ada 15 kilo. Amplitudonya sama. Ini kita campur di sini, ini adalah pencampur sinyal. Kemudian ini adalah low pass filter yang kita rancang agar dia meloloskan frekuensi 100 Hz. Berarti frekuensi cut-off-nya kita desain di sini adalah 100 Hz. Berarti ketemu nilainya adalah R1 10K, C1 adalah 159,24 nano. Kemudian kalau kita simulasikan, ini adalah sinyal campuran 3 jenis tadi. Jadi ini adalah campuran dari 100, 5K, dan 15 kilo. Nanti output di sini, kita perhatikan yang berwarna biru. Kemudian yang merah, ini adalah sinyal yang ingin kita dapatkan. Ini referensi yang kita inginkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dengan menggunakan filter order 1, sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan sinyal frekuensinya 10 Hz, 100 Hz. Cuma di sini kita perhatikan ada noise-nya. Ini noise-nya. Dia tidak halus kan? Ada ripple-ripple kecil di sini. Jadi ada ripple-ripple kecil di sini. Kemudian juga amplitudonya ada penurunan. Jadi ada penurunan amplitudo. Jadi dia akan turun. Kemudian ada ketertinggalan sinyal atau ada delay-nya. Ya kan? Jadi ada 3 kelemahan di sini. Yang pertama, noise masih ada walaupun kecil. Kemudian amplitudo berkurang. Kemudian adanya delay time. Ada keterlambatan atau ada lagging. Jadi ada lagging. Ya, tertinggal. Ini kalau kita menggunakan order 1. Kalau kita menggunakan order 2, jadi kalau kita menggunakan order 2, perhatikan kalau kita menggunakan order 2. Kita susun seperti ini saja. Jadi yang order 1, yang frekuensi cut-off-nya 100, kita susun secara seri. Seperti ini. Kita susun ya. Hasilnya kita perhatikan. Lebih halus, karena ripple-nya semakin hilang. Ripple-nya semakin hilang. Tetapi, perhatikan, sinyal yang hilang akan semakin besar. Ini sinyal yang hilang, semakin besar. Kemudian, delay time-nya semakin besar. Delay time-nya semakin besar. Artinya kalau filternya semakin tinggi, otomatis nanti sinyal yang hilang akan semakin besar, delay-nya akan semakin besar, walaupun noise-nya akan semakin hilang. Semakin bagus kan, karena noise-nya semakin hilang. Jadi seperti itu. Jadi katakanlah, untuk kasus ini cukuplah kita menggunakan order 2 saja, tidak perlu menggunakan order tinggi. Karena nanti kalau ordernya kita buat tinggi, nanti yang menjadi masalah adanya delay time-nya. Jadi ada delay time. Apa hubungan delay time di sini pada masalah daya? Anda masih ingat kita sudah membahas tentang daya. Daya itu ada hubungannya dengan lagging dan leading-nya. Atau dalam hal ini adalah lagging-nya. Kalau delay time semakin besar, power faktornya juga semakin rendah, berarti efisiensi dayanya juga semakin kecil. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi katakanlah cukuplah order 2. Karena dengan order 2 kita sudah bisa mendapatkan sinyal yang bersih dari noise. Jadi seperti itu ya. Sehingga bagaimana kalau kita melakukan kompensasi terhadap hilangnya sinyal, kita pasang saja sebuah penguat di sini. Sebagai kompensasinya, kita pasang penguat di sini, amplifier misalnya, kita pasang penguat di sini, sehingga dia akan lebih mendekati yang merah. Kemudian bagaimana mengatasi laggingnya? Kita pasang seperti kemarin, kita pasang kapasitor sebagai kompensatornya, sehingga dia akan menjadi lebih
sefase dengan sinyal yang merah di sini. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat filter. Jadi karenanya perencanaan sebuah filter ini adalah ya keilmuan tersendiri. Jadi ada keilmuan tersendiri yang khusus membahas tentang filter. Sehingga nanti kalau kita ingin belajar tentang filter secara khusus, itu nanti bukunya banyak sekali. Bahkan filter analog punya buku sendiri, kemudian filter digital dia mempunyai buku tersendiri. Itu dijelaskan secara terpisah. Kemudian ada membahas tentang filter aktif itu sendiri juga ada. Jadi filter aktif yang banyak dipakai di rangkaian elektronika juga dibahas tersendiri. Bukunya juga tebal juga. Jadi artinya bahwa dunia filter ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sementara kita di RL2, kita hanya diberikan katakanlah waktu yang kita nanti akan belajar filter di sini hanya sampai 4 kali pertemuan. 4 atau 5 kali pertemuan ya. Jadi 4 atau 5 kali pertemuan. Sehingga tidak cukup ya kita membahas filter yang terlalu detail atau terlalu dalam. Jadi yang penting itu adalah dasar-dasarnya itu Anda ketahui, Anda miliki, Anda kuasai dan seperti itu ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Saya Pak Sender izin bertanya Pak. Itu tadi untuk Pak pemilihan ringnya dalam apa ya penggambaran sinyal LPF itu kira-kira seberapa banyak Pak yang diperlukan? Maksudnya ring apa? Gambarnya Pak. Maksudnya ring apa yang ditanyakan? Itu tadi Pak dari 0,3, 0,003, 0,03, 3 dan seterusnya Pak. Itu kira-kira seberapa banyak? Itu Anda pasang agar nilainya apa namanya ya? Nampak ya. Oh, iya. Jadi katakanlah yang ini misalnya 3, 0,3, 0,03 dan seterusnya. Ini katakanlah Anda pasang di atasnya 3, dipasangnya bawah paling tidak 3. Karena 3 di sini sebagai basis ya. Jadi di sini Anda pasang 3, yang di sini 3 atau 4 sudah kelihatan gambarnya seperti ini. Kalau misalnya hanya Anda pasang 1, ini Anda pasang 1, tidak begitu kelihatan. Jadi katakanlah 3 atau 4 itu cukup kelihatan. Ya, bisa dipahami ya. Berarti cukup ya Pak ya, seandainya saya mengambil dari 0,3 sampai 300. Cukup ya. Jadi 3 di atas, 3 di bawah sudah cukup. Baik Pak, terima kasih Sudah Pak. boleh kelihatan. Oke. Saya izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Itu Pak tadi untuk yang 4 variabel itu Pak. Bagaimana Pak jika seandainya saya tadi berpikir begini, bagaimana jika kita dulu mengasumsikan kita menaruh semua R dan C itu sama Pak. Terus kemudian nanti di akhirnya kita memainkan salah satu komponen Pak. Jadi satunya mengalami perubahan untuk mempertahankan key-nya Pak. Kira-kira itu bisa dilakukan nggak Pak? Oke ya, jadi ada banyak cara gitu kan ya. Jadi katakanlah untuk yang 4 komponen, katakanlah ada 4 parameter. Secara matematika, kalau kita ingin menentukan 4 parameter, jadi mana tadi ya? Oke. Jadi secara matematika kalau kita ingin mendapatkan pada masing-masing di sini ya, masing-masing nilainya di sini, ini kan variabel. Ada 4 variabel. Ini ada 4 variabel. Seharusnya paling tidak ada 4 persamaan supaya kita mudah mendapatkannya. Jadi katakanlah kalau ada 2 variabel kita perlu 2 persamaan. Kalau 1 variabel ya kita bisa selesaikan. Kalau 2 variabel kita perlu 2 persamaan.
Kalau 3 variabel, kita perlu 3 persamaan. Kalau 4 variabel, kita perlu 4 persamaan. Sementara ini, untuk kasus ini ya, filter ini, hanya ada 2 persamaan untuk 4 variabel. Sehingga nanti ada unsur cobanya. Jadi coba-cobanya. Kita harus mempertahankan omega C-nya dan Q-nya. Jadi katakanlah Anda nanti coba-coba gitu kan ya. Ini pasang 100, ini pasang 0,707. Ini harus dijaga konstan. Tetap ya. Coba Anda rubah-rubah berapa nilai R1, R2, C1, C2 yang memenuhi. Kalau ini memenuhi, Anda masukkan di sini, pasti berubah Q-nya. Kalau Anda masukkan nilai Q-nya, R1, R2, C1, C2 memenuhi Q 0,707, Anda pasang di sini, tidak akan masuk di frekuensi cut-off yang kita tentukan 100. Jadi kesulitannya seperti itu tadi nantinya ya. Oh, baik Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Jadi secara matematika akan sulit gitu kan ya, akan sulit. Sehingga nanti biasanya ada program ya. Jadi program coba-coba untuk mendesain sebuah filter. Ada satu teknik yang sekarang cukup populer dikembangkan, itu adalah tentang kecerdasan buatan atau AI. Jadi kalau kita bisa menguasai AI atau kecerdasan buatan, maka AI di sini bisa kita jadikan alat bantu untuk menentukan nilai R1, R2, C1, C2. Jadi AI dipakai untuk sebuah desain. Ini sebuah desain. Jadi untuk mata kuliah yang advance, katakanlah mata kuliah di S2, nanti ada namanya AI atau kecerdasan buatan dalam perencanaan rangkaian elektronika. Jadi tidak hanya untuk perencanaan filter saja, nanti di hampir semua perencanaan rangkaian elektronika ada yang namanya kerumitan. Dan untuk memecahkan kerumitan itu, kita menggunakan AI. AI di sini sebenarnya kan program saja. Jadi program saja, pemrograman saja. Jadi bagi Anda yang kuat di bidang pemrograman, Anda nanti bisa mempelajari AI, kemudian Anda buat untuk perencanaan sebuah filter. Jadi seperti itu. Permisi Pak. Mengenai pemrograman itu adakah aplikasi tertentu Pak yang digunakan? Apa maksudnya? Untuk mencari rangkaian itu Pak, nilai R-nya itu kan tadi Bapak mengatakan menggunakan pemrograman Pak. Pemrogramannya itu apakah ada aplikasi tertentu atau sembarang Pak? Oke. Untuk pemrograman di sini sangat kompleks juga, sangat kompleks. Sementara yang ada sekarang ini kita menggunakan tabel. Jadi ada, kalau kita belajar tentang buku perencanaan filter ya, yang sudah ada, katakanlah nanti Anda coba download tentang analog filter design ya, atau basic filter design. Untuk orde tinggi biasanya menggunakan tabel. Jadi menggunakan tabel-tabel di mana R1, R2, C1, C2 dan seterusnya harus nilainya ini untuk menjaga omega C-nya sekian, untuk menjaga Q-nya sekian. Ini ada tabelnya. Sama dengan Anda pernah tabel tentang kalkulus ya mungkin ya, atau tabel logaritmik. Jadi ada tabelnya tersendiri. Dan itu tidak bisa dihafalkan ya, tidak bisa dihafalkan. Jadi ini sudah ya katakanlah semacam acuan saja. Jadi katakanlah ada acuannya, kalau seperti ini orde 2, berapa R1, R2, C1, C2 yang memenuhi syarat. Supaya kalau kita menentukan ini memenuhi omega C-nya terpenuhi, Q-nya terpenuhi. Ini menggunakan tabel. Jadi cara yang biasa kita masih menggunakan tabel. Kemudian ini Anda adalah masih dalam tahap pengembangan. Jadi pengembangan aplikasi AI untuk desain rangkaian elektronika. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan.
Karena di sini sulitnya adalah sedikit sekali orang-orang teknik elektronika itu yang menguasai pemrograman sampai jago. Orang yang menguasai pemrograman itu memang adalah orang-orang informatika atau teknologi informasi. Tetapi mereka tidak tahu tentang desain filter, sehingga mereka tidak menggunakan untuk desain filter. Sementara orang-orang teknik elektronika tahu desainnya, tetapi dia lemah dalam pemrograman. Akhirnya kesulitannya itu adalah ya bagaimana membuat programnya untuk aplikasi seperti ini. Jadi itu permasalahannya. Jadi katakanlah saya menguasai desain filternya, tapi saya kurang menguasai pemrogramannya, kan sama saja. Jadi katakanlah mungkin kalau Anda tertarik di bidang pemrograman, Anda bisa kuatkan untuk menguasai AI, tujuannya adalah untuk penyelesaian kasus seperti ini. Tunggu sebentar ya. Oke, saya kembali ke sini ya. Jadi itu kesulitan bagi orang-orang teknik elektronika. Jadi dia katakanlah menguasai, tetapi dia kurang memahami pemrograman. Sementara orang-orang teknik informasi atau teknologi informasi, dia menguasai pemrograman, tapi dia tidak menguasai desainnya. Sehingga ya kita perlu kolaborasi, katakanlah misalnya. Jadi misalnya Anda tugas akhir Anda ingin bergerak di bidang desain filter menggunakan kecerdasan buatan misalnya, itu boleh. Tetapi Anda sedari awal Anda harus menguasai betul ya pemrogramannya. Jadi kalau Anda nanti menguasai pemrograman, katakanlah penguasaan pemrograman ini tidak 1 bulan 2 bulan ya. Jadi katakanlah perlu beberapa tahun gitu kan ya.
katakanlah supaya Anda familiar menggunakan pemrograman, kemudian barulah Anda bisa seperti ini. Jadi katakanlah saya misalnya, saya dulu belajar desainnya seperti ini. Kita sudah tahu dari awal desainnya. Dan kita tahu penyelesaian untuk kasus seperti ini hanya menggunakan tabel. Kemudian saya belajar pada saat S2, saya belajar tentang AI. Saya belajar tentang PSO. Saya belajar tentang PSO. Ini adalah pemrograman. Jadi selama hampir 2 tahun, saya hanya belajar PSO saja. Jadi bagaimana PSO itu, bagaimana mengembangkan, membuat programnya untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Dalam hal, pada saat S2 saya menggunakan pada sistem kontrol. Jadi saya gunakan pada sistem kontrol saja. Jadi bukan atau belum dipakai untuk desain filter. Jadi masih untuk sistem kontrol elektronika. Jadi masih menggunakan sistem kontrol. Kemudian di S3 juga saya berkecimpung di bidang kontrol juga. Jadi untuk merubah PSO menjadi alat untuk menyelesaikan kasus ini harus dirubah programnya. Dan ini juga katakanlah, ya kita tidak punya waktu banyak gitu kan ya, tidak punya cukup banyak waktu. Jadi alangkah, katakanlah ada mahasiswa program D4, anak bimbing saya, dia mempelajari PSO, tapi dia tidak akan bisa belajar dari awal. Maka dia akan saya kasih programnya. Ini program yang sudah saya buat, tolong Anda otak-atik program ini. Karena tugas akhir kan hanya mungkin setahun gitu kan ya, setahun. Atau kalau D4 itu berapa? 1 tahun ya? Ya, ada 1 tahun. Jadi harus selesai. Makanya saya beri dia programnya untuk belajar dari program yang saya buat. Dan itu untuk khusus kasus tertentu. Jadi kata kasusnya untuk sistem kontrol. Ini baru 1 yang bisa ya di sini ya. Jadi baru 1. Kemudian katakanlah untuk kasus desain elektronikanya, sampai sekarang masih belum ada yang berminat. Jadi masih ada yang belum berminat. Jadi pada tahun lalu saya mengajukan judul tentang penggunaan AI untuk desain rangkaian elektronika. Ternyata tidak ada yang berminat. Tetapi kalau PSO untuk sistem kontrol, dalam hal ini untuk buck converter, itu ada yang berminat. Jadi nanti biasanya tugas akhir yang biasa saya berikan itu adalah tentang kontrol atau rangkaian elektronika kontrol, nanti menggunakan artificial intelligence yaitu PSU, kemudian katakanlah untuk buck converter, itu biasanya saya pembimbingnya. Tapi tidak saya ya, tadi banyak orang-orang yang dosen-dosen kita yang bergerak di bidang buck converter atau rangkaian-rangkaian ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mulai sekarang bagi Anda yang berminat di bidang pemrograman untuk menguasai AI, ya Anda mulai belajar dari sekarang. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita kali ini itu akan saya akhiri, karena saya akan melanjutkan ke materi praktikum. Jadi nanti akan kita absen melalui e-tolat ya. Tunggu sebentar ya.
Oke, saya kembali ya. Jadi prosedurnya adalah untuk Google Meet-nya tetap, jadi Google Meet-nya tetap. Untuk yang absennya itu yang akan kita keluar. Jadi keluar dari absen mata kuliah teori, kemudian nanti saya buka untuk praktikum. Bisa dipahami ya? Jadi untuk teorinya akan saya tutup, kemudian saya akan nanti buka praktikum RL2, kemudian Anda absen di situ, sementara Google Meet-nya tetap seperti biasa, tetap jangan diputus kalau Google Meet-nya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya akan tutup untuk absen e-tol-nya.